Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas kesehatan mental dan trauma pada anak. Aman dulu baru belajar. Episode ini mendorong ada sebuah pemahaman bahwa kesehatan mental anak adalah bagian dari perlindungan sehari-hari, bukan tema tambahan. Kadang kita menyebut anak malas, sulit diatur, atau terlalu sensitif. Padahal bisa jadi yang sedang kita lihat adalah tanda bahwa anak sedang tidak aman. Kesehatan mental anak sering terbaca dari perilaku sehari-hari. Karena itu orang dewasa perlu peka sebelum terburu-buru memberi cap. Yuk, masalah kesehatan mental sering terlihat lewat perilaku yang sering tampak lebih dulu. Pertama, sulit tidur. Kedua, menolak sekolah. Ketiga, sulit fokus. Keempat, mudah marah. Kelima, kehilangan minat bermain. Lalu yang terakhir, regresi perilaku. Keenam-enam ini sebetulnya sebuah akumulasi tanda-tanda anak tersebut pernah menjadi korban kekerasan. Baik itu bentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau eksploitasi. Ayo, ayahanda dan bunda, pandai-pandailah membaca tanda-tanda ini. Anak tidak selalu punya kata-kata untuk menjelaskan rasa tidak aman. Dengan cara dia nangis, kita dapat membaca. Seringkali tubuh dan perilakunya yang berbicara lebih dulu. Untuk itu, tidak perlu kita harus segera membawa anak itu ke profesional, tapi kita di sekitar anak itu sudah mampu. Untuk itu, ada satu kebutuhan juga yang perlu ayahanda, bunda, guru lakukan. Coba minta para psikolog untuk memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan mental dan para psikiater. Sehingga akhirnya ayahanda dan bunda memiliki pengetahuan yang utuh, lalu kemudian memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda dari anak-anak di sekitar kita. Dengan begitu, kita akhirnya mampu mencegah sejak dini. Tanda stres atau trauma yang perlu dikenali. Emosi, mudah marah, cemas, atau tampak sangat tegang. Itu bisa tuh. Kelihatannya anak ini tegang. Terutama kalau belum buat PR. Kesehatan mental. Tidur, sulit tidur, mimpi buruk, atau sering terbangun. Tanda-tanda anak pernah mengalami bullying atau pernah menjadi korban kekerasan seksual yang belum terungkap. Nih. Sekolah, menolak pergi, sulit fokus, atau capek kewalahan. Ini biasanya anak korban perundungan.
perundungan itu mudah terbaca bila mereka yang di sekitar itu mampu membacanya. Hubungan menarik diri dari teman atau orang dewasa. Ini biasanya korban perundungan atau korban kekerasan seksual. Ayo, ayahanda dan bunda, baca, baca, baca tanda-tanda ini. Kemudian kebiasaan, mundur ke perilaku yang lebih kecil dari usianya. Ini masalah kekerasan psikis atau kekerasan seksual. Yang perlu diingat, trauma tidak selalu lahir dari satu peristiwa besar. Ia juga bisa tumbuh dari pengalaman yang membuat anak terus merasa tidak aman atau tidak berdaya. Aman dulu, baru belajar. Nih, saat anak masih tegang, anak sulit menerima aturan, anak sulit menerima pelajaran, dan anak sulit untuk menerima koreksian dari orang-orang yang di sekitar dia. Ini pada saat anak masih tegang. Karena itu langkah pertama bukan menekan anak lebih keras, melainkan memulihkan rasa aman. Misalnya nih ada anak nih suka bentak-bentak, kemudian marah-marah, sulit tidur. Kita jangan marah-marah tuh. Kita buat dia tenang. Kita merasa dia diterima, merasa dia didengar. Itu harus kita ciptakan. Setelah lebih aman, ini kesempatan untuk kita menggali lebih dalam indikasi-indikasi yang dialami oleh anak-anak kita. Anak lebih siap belajar, siap bekerja sama, dan menerima arahan. Poin penting yang perlu ayahanda dan bunda ketahui bersama-sama. Dukungan dasar bisa dilakukan oleh orang tua atau oleh guru di sekolah. Rutinitas stabil. Anak lebih tenang ketika hari-harinya dapat diprediksi. Dari jadwal tidur, seperti episode sebelumnya itu, kita jadwal tidur, mandi, belajar, bermain. Suara tenang. Ayah dan ibu menjadi announcer seperti yang ada di bandara. Nyaman tuh didengar. Nada bicara orang dewasa mempengaruhi rasa aman. Nah, sini dengan bunda. Nah, sini dengan ayah. D, sini dengan pak guru, dengan ibu guru. Anda, bunda bersedia. Mau mendengar apa yang kamu mau tanya atau mau cerita. Ada suara tenang. Kehadiran yang bisa diprediksi. Anak tahu siapa yang ada dan kapan bisa diandalkan. Kalau kita sudah membiasakan di rumah, setiap menjelang maghrib ada pertemuan yang konsisten, kita terus. Di sekolah, selain ada guru BP, ada guru yang sangat diandalkan dan sangat bersedia untuk mendengarkan. Penting. Kemudian hubungan hangat. Kedekatan yang aman membantu anak pulih pelan-pelan. Itu laksana kita sebagai rehabilitasi. Itu juga diperintahkan oleh undang-undang di pasal 72 ayat 3 huruf D.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sana ada perintah orang per orang atau lembaga atau dunia usaha atau media dapat mengupayakan itu. Untuk itu, ayo ayahanda dan bunda, apa yang akan kita lakukan dengan anak-anak kita itu sudah ada jaminan hukumnya. Bila ada orang yang menentang, melarang, berarti orang tersebut belum membaca pasal tersebut. Untuk itu, ayo ambil undang-undang itu di DJIH Setnek, lalu kemudian kita baca, lalu kita jadikan bahan diskusi bersama anak-anak kita. Sehingga apa yang kita upayakan itu benar-benar ada dasar hukumnya. Contoh rutinitas yang menenangkan di pagi hari. Ritual singkat yang konsisten, misalnya sapaan hangat dan urutan yang sama. Halo, apa kabar? Udah mandi? Udah sarapan? Tidak perlu. Udah sikat gigi belum? Tidak. Saat jeda, napas pelan, duduk tenang, atau pengurangan suara yang terlalu ramai. Jadi yang noise dihindarkan. Menjelang tidur, waktu tenang yang berulang, suara lembut, dan suasana lebih stabil. Rutinitas kecil ini yang konsisten sering lebih membantu daripada nasihat panjang saat anak sedang kewalahan. Ayahanda dan bunda, sama. Kalau kita stres, itu juga apa yang dirasakan anak sama. Kita butuh ketenangan. Untuk itu, modalnya sederhana. Ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Insya Allah, apa yang sedang kita masalahkan, kita curahkan, kita mintakan kepada Allah untuk mendengarkan apa yang kita sedang pikul untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dengan begitu, kita sudah ambil bagian bahwa Allah yang paling utama menjadi tempat untuk kita mengadu, tempat kita untuk curah pendapat. Yang kalau itu sudah menjadi kebiasaan anak kita, insya Allah apa yang dihadapi, yang kita bahas sebelumnya, itu mudah untuk diatasi. Kemudian, kapan bantuan profesional diperlukan? Kapan bantuan profesional diperlukan? Berharap ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau boleh, para profesional itu pertama jadikan mereka narasumber untuk meningkatkan kapasitas ayah dan bunda dan para guru. Kemudian materi dari mereka itu kita sosialisasikan, kita jadikan bahan berdiskusi dengan anak-anak kita. Tapi berjalan waktu, tegang, kecemasan itu masih tetap melanda anak-anak kita, akhirnya kita harus memilih jalan lain dengan memanfaatkan Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Ayahanda dan bunda tahu nomor Puspaga di tempat kita masing-masing? Kalau belum, ayo searching di Google. Puspaga Kota Depok, Puspaga Bekasi, Puspaga Bali Denpasar, Puspaga Kota Makassar, Puspaga Kabupaten Gorontalo, Puspaga Kota Manado, Puspaga Kota Jayapura. Ada belum? Kalau belum, itu yang perlu kita dorong kepada bupati dan wali kota agar mereka mengadakan pusat pembelajaran sebagai salah satu indikator sebuah kabupaten kota layak anak. Penting.
Sekarang persoalan terus. Akhirnya kita memutuskan untuk meminta bantuan profesional. Pertimbangkan rujukan lebih lanjut bila indikasinya satu, gangguan terasa berat atau semakin sering. Ini biasanya kalau anak sudah mulai diam, lalu menarik diri, itu tanda-tanda. Kedua, fungsi harian anak terganggu jelas. Jadi kegiatan dia belajar sudah tidak jalan, kemudian tidur sudah terganggu, sudah mulai harus apa nih? Insya Allah kalau kita uh, ke Puspaga, nanti Puspaga lah yang akan memberikan rekomendasi anak ini lanjut ke psikolog atau sampai berakhir ke psikiater. Itu serahkan itu semua ke Puspaga. Jangan menjadi beban kita agar kita masih memikirkan hal-hal yang lain. Begitu juga Bapak Ibu di sekolah. Jangan itu jadi beban kita. Tugas kita hanya melanjutkan ke pusat pembelajaran keluarga. Seperti di kota Tangerang Selatan. Itu sudah aktif menurut kami ya. Kemudian ketiga, gejala berlangsung lama tanpa membaik. Perlu profesional. Anak menyakiti diri atau menunjukkan risiko serius. Itu sudah menggunakan alat tajam atau membentur-benturkan kepala atau tadi sampai akhirnya kalau tidak segera terselamatkan dia akan mengakhiri diri dia. Nih, jangan sampai itu terjadi pada diri anak-anak kita. Merujuk anak bukan tanda gagal. Justru itu bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya. Ajakan praktis, bangun rutinitas, tenang 10 menit. Menit 1 dan 3, tarik nafas, duduk lebih tenang, kurangi gangguan. Menit keempat sampai 7, lakukan kegiatan ringan yang bisa diprediksi bersama anak. Yuk, kita coba deh mulai gambar ini. Ayo deh, ayo kita hitung nih. Coba kita eja nih. ENAAK. Apa deh? Makan. Wah, itu berarti dia mau makan yang enak ya. Menit ke 8 sampai 10. Apa nih? Tutup dengan suara yang lembut. Dan penegasan bahwa anak, kamu sudah aman. Penting. Yang penting bukan rumitnya kegiatan, tetapi konsistensi rasa aman yang dibangun dari hari ke hari. Jadi, ayahanda dan bunda, ada anak-anak yang agresif, anak-anak yang suka membuli, anak-anak yang suka marah-marah, anak-anak yang mulai menarik diri, itu sebetulnya mereka memiliki masalah dan itu sebetulnya mereka sedang memberikan sinyal kepada kita bahwa mereka sebelumnya adalah korban kekerasan. Akhirnya, kita akan mengakhiri episode ini bahwa kesehatan mental anak bukan urusan nanti. Ia adalah bagian dari rasa aman yang harus dijaga sekarang ini. Untuk itu, ayo pertama, bangun rutinitas tenang 10 menit setiap hari. 10 menit saja. Kedua, ingat prinsip aman dulu, baru belajar. Aman dulu, menenangkan anak. Ketiga, cari bantuan lebih lanjut bila fungsi harian anak terganggu dan gejala menetap.
ketika orang dewasa menjaga rasa aman anak secara konsisten, itu sudah menjadi bentuk perlindungan yang nyata, terutama dari ayah dan bunda dan bapak, ibu guru di sekolah. Berharap ayahanda dan bunda selalu bertanya, berkonsultasi ke Puspaga, sehingga kita memiliki pengetahuan yang banyak dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan yang ringan yang mampu kita lakukan. Kemudian kita kalau merasa ada sesuatu yang menurut kita tidak memiliki kemampuan lagi, untuk itu mintalah bantuan ke Puspaga, yang biarkanlah Puspaga yang akan melakukan analisis melalui para konselor, para psikolog, yang kemudian melalui sebuah manajemen kasus, anak kita akan segera ditindaklanjutkan ke tempat-tempat di mana seharusnya anak mendapatkan. Itu layanan semua gratis, dibiayai oleh APBD dari kebijaksanaan Bupati Wali Kota. Bagaimana kalau tidak ada di tempat ayahanda dan bunda? Pertanyaan kritis dari kami. Apakah ayahanda dan bunda termasuk yang memilih wali kota tersebut? Wali kota tersebut, kalau merasa memilih, kita berhak untuk mengajukan apa yang kita harapkan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah yang selalu memberikan cahaya kepada kita, yang hari ini sudah lembut kepada anak, semakin lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.